Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan menyelami cerita salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Jenderal Gatot Subroto, pelindung Presiden Soekarno dan pemberi julukan monyet kepada Soeharto. Jadi kenapa julukan ini bisa tercipta? Mari kita gali bersama. Sosok Gatot Subroto sendiri mempunyai hubungan dekat dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman menganggap Gatot sebagai kakak, walaupun pangkat Gatot lebih rendah. Setelah perjanjian Royan-Royan ditandatangani, pemerintah Republik Indonesia pun kembali ke Yogyakarta. Namun Jenderal Sudirman masih bergerilya memimpin anak buahnya ke Yogyakarta dan hanya Gatot Subroto lah yang berhasil melemahkan pendirian Panglima Besar itu. Sejak kecil, Gatot Subroto telah menunjukkan sifat-sifat seorang pemimpin. Lahir di Banyumas pada tanggal 10 Oktober 1907. Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kualitas kepemimpinannya tercermin dalam keberaniannya, ketegasannya, rasa tanggung jawab, dan keteguhannya dalam menolak tindakan sewenang-wenang. Pengalaman pahitnya terjadi pada saat masih bersekolah di Europese Lagere School atau ILS, ketika ia terlibat dalam pertengkaran dengan seorang anak Belanda yang akhirnya mengakibatkannya diusir dari sekolah tersebut. Gatot Subroto meninggalkan pekerjaannya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Gatot Subroto menjadi anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda, hingga berakhirnya pendudukan Belanda ini di Indonesia. Selama perjalanan karirnya, Gatot Subroto aktif dalam 3 periode penting. Dia menjadi anggota Tentara Hindia Belanda selama masa pendudukan Belanda, bergabung pada Pembela Tanah Air atau PETA selama masa pendudukan Jepang, dan menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat setelah kemerdekaan Indonesia. Gatot Subroto dikenal sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap bawahannya, namun tegas terhadap mereka yang tidak disiplin. Setelah kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan pada periode 1945 hingga 1950, Gatot Subroto menduduki beberapa jabatan penting seperti Panglima Divisi II, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Gatot Subroto meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962 ketika usianya baru 55 tahun. Beliau mengembuskan napas terakhir akibat serangan jantung. Jenazahnya dikebumikan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, seminggu setelah wafatnya, Jenderal Gatot Subroto diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Meskipun Gatot Subroto tidak lagi bersama kita, warisannya tetap hidup.
Kehidupannya mengajarkan kita tentang pentingnya berdiri teguh pada prinsip, terutama di tengah perubahan yang tidak pasti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kisah Gatot Subroto adalah pengingat akan kekuatan karakter dan loyalitas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten sejarah yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.